Ya. Oke. Gini penjelasannya gini ya, Nah ya. Nah, ini permasalahan seperti ini ya. Permasalahan seperti ini termasuk permasalahan perbandingan berbalik nilai. Ya. Dari mana berbalik nilainya? Ya. Perhatikan. Nanti Anda tunjukkan kenapa dapat 65 ya. Berbalik nilainya gini. Kalau kita buat perbandingan, ini kan udah lengkap ya. Kita buat perbandingan di bagian kecepatan dulu ya. Kecepatan yang baris berapa nih? 66. Kalian yang enak baris 1 sama 3. Baris 1, terus kecepatan baris ke 3. Coba perhatikan, baris ke 1 itu kecepatannya 90, baris ketiga itu 60. Ya. Perbandingannya berapa? Ya. Berarti 3/2, Ustaz. 3/2. Nah, sekarang di bagian waktu sama, kita ambilnya baris pertama sama baris ketiga. Waktunya 4 banding baris ketiganya 6. 2/3, Ustaz. 2/3. 2/3. Nah, ini seperti ini kan kebalik ya. Iya. 3/2, yang satunya 2/3. Ini adalah salah satu ciri atau bukti bahwa perbandingan yang di atas ini adalah berbalik. Perbandingan. Iya. Nilai. Berbalik nilai. 2/60 sama 3/2. Iya, berarti nilai. Oke, ini tentang berbalik nilainya. Sekarang Ane kasih tahu. Semuanya bisa kan, Ustaz ya? Iya, harusnya bisa. Ya. Perhatikan nih, perhatikan. Ini adalah salah contoh permasalahan tentang berbalik nilai. Ya, perhatikan nih, antum perhatikan. Semakin kecepatannya bertambah, ya. Makin gede ya, makin gede. Dan ini dari segi waktu. Nah, antum lihat, semakin kecepatannya naik, ya, Makin kecil. Waktunya semakin gimana? Nurun. Semakin? Menurun. Turun. Nah, ini adalah salah satu ciri perbandingan berbalik nilai. Ya, beda dengan yang kemarin, yang senilai. Kalau dia kemarin kan tentang pulsa ya, ngomongnya semakin lama, maka biayanya semakin besar juga. Besar juga. Jadi terus arah ya, naik semua. Kalau yang ini satu naik, yang satunya tuh turun ya. Nah, kalau kayak gitu, Ustaz. Iya, yang pokoknya kalau yang permasalahan yang bagian yang seperti ini, satunya naik berakibat satunya turun, itu adalah berbalik nih nilai. Nah, di sini tadi si siapa? Mbak Haikal bagus ya? Iya. Ini dia nemu 360, 90 kali 360. Nah, betul ya. Di sini tadi di awal Anda sebutkan mereka ini menempuh jarak ya sama. Nah, sama. Jaraknya tuh sama. Nah, jaraknya jarak tempuh yang sama. Berarti kaliin dulu berapa ini? 360 kilometer. Nah, berarti ke bawah mereka juga sama semua. Sama semua. Nah, mencari yang sahil ini waktu, iya jarak dibagi kecepatan. Ini kayak pelajaran fisika ya. Fisika. Jadi ini BKW. Kalau mencari yang kosong ya dibagi, ini kan perkalian ya. 360 ini dapatnya dari perkalian ya. Ini itu dapat dari 90 dikali 4. Ya. Oke. Nah, dalam perbandingan berbalik nilai
yang ini nih, yang 360 ini, ya, itu dinamakan dengan ini semuanya yang 360 ini, itu dinamakan dengan Perbandingan berbalik nilai. bukan. Konstanta. Konstanta berbalik nilai. Per Itu konstanta udah. gitu nanti. Konstanta. Itu konstanta Ustaz. Ya. Konstanta. Nulisnya ribet sih. Jaraknya. Konstanta perbandingan. Ya. Oke. Kalau di perbandingan senilai kemarin, konstanta perbandingan itu suatu nilai tetap ya, sebagai pengalinya itu, ya, sebagai pengalinya, ya. Jadi sama kayak 1 detik itu harus bayar berapa. Nah, per satuan detik ini bayar berapa, ini namanya konstanta perbandingan. Kalau yang di berbalik nilai, konstantanya adalah hasil kali, ya. Kali ya. Ini yang dibahas nih, kecepatan sama waktunya. Ya, ini dimana konstanta perbandingan. Oke, ada yang mau tanyakan di perbandingan berbalik ini? Ya, intinya di sini nanti ya, semakin dia naik, dia ada yang turun, ya. Oke, kecepatannya naik, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, ya, bukan malah bertambah, ya. Dan di sini ada sesuatu yang konstan, yaitu di sini jarak, ya. Jaraknya sebagai konstanta. Ya kalau jaraknya ketahuan ya bisa Ustaz, gampang ya kayak gitu jaraknya. Ya. Oke, kita di bagian kedua dulu, bentar. Nah, ini aneh bikinin semacam perbedaan dari perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi ya, kalau perbandingan senilai kemarin contohnya itu tentang lama bicara atau percakapan, satunya lagi hubungannya dengan biaya. Ya, ini senilai atau seharga ya. Nah, semakin lama bicaranya naik, ya, ini satuan bicaranya naik, maka biaya juga naik. Tapi kalau di sini kita contohkan yang perbandingan berbalik nilai dengan tadi, ya, dengan kecepatan, ya, dan apa satunya tadi? Waktu. Waktu. Nah, semakin kecepatannya bertambah, maka waktunya akan semakin berkurang. Jadi sama saja misalkan antum dari sini ke Bandung, ya, dengan rute yang sama, di jarak yang sama, ya, antum kecepatannya itu yang pertama misalkan kecepatan rata-ratanya 90 atau 100 misalkan, ya, antum cuma butuh 3 jam. Nah, tapi ketika antum pelanin, antum ngendarin itu lebih pelan, otomatis waktunya lebih lama. Ya, sama saja antum dari tempat antum ke pasar, misalkan, ya, antum lari, ya pasti waktunya lebih cepat, misalkan cukup 2 menit. Tapi kalau antum jalan kaki santai, mungkin butuh 10 menit, gitu ya. Nah, oke, jadi ada perbedaan di sini. Nah, berkaitan dengan konstantanya, konstanta perbandingan ini adalah kayak suatu nilai tetap ya, konstan, itu tetap kan, ya, suatu nilai tetap untuk pembandingnya ya, perbandingan. Konstanta perbandingannya yang ini adalah Y per X. Ini X, ini Y. Ya, jadi biaya dibagi lama bicara. Nanti akan ketemu 1 detik biaya berapa biayanya. Itu gambaran umumnya. Kalau di perbandingan berbalik nilai,
konstanta perbandingannya itu adalah tadi gimana? Dapat jarak itu diapakan itu? Dapat Dikali. itu jarak itu dikali. Dikalikan. Berarti X dikalikan Y. Ya, jadi konstantanya adalah hasil perkalian. Kalau yang perbandingan senilai kemarin itu pembagian. Ya, ini kalau secara teori enak ya. Nah, nanti tergantung ke permasalahannya. Nah, di sini aneh ulas balik yang kemarin. Kalau ada perbandingan, misalkan 9 banding 12 dan misalkan berapa nih? 12 banding 20. Ya. Nah, kita sederhanakan coba. Yang 9 banding 12 ini kan 3 banding 4. Yang 12 banding 20 berapa? Halo? 3/5. 3? 3/5. 3/5. 3 banding 5. Oke. Bedanya agak salah contohnya. Bentar. Ini ganti yang lebih yang pas terus. Kalau seperti ini berapa? 3/4. 3/4 juga. Nah. Oke. Ini sama ya. Ini sama. Nah, maka 9 banding 12 dan 12 banding 16 ini adalah Nilai. perbandingan Nilai. Nah, cirinya dari mana? Dari sini. Ini karena sama ya. Bentuknya seperti ini lihat. Ya, ini sama. Nah, kalau di perbandingan berbalik nilai ya. Kalau aneh punya perbandingan 9 banding 12 terus dan 20 banding 15. Coba antum lihat. Ini 3 banding 4. Yang ini 4 banding 3. 3. Nah, ini kan terbalik seperti ini ya. Lihat posisinya. Ya, 1 3 banding 4, satunya 4 banding 3. Nah, berarti kalau nemuin kondisi seperti ini, 9 banding 12 dan 20 banding 15, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini kalau antum lihat di buku lumayan panjang ya. Ada berbagai macam contoh juga ya. Hampir sama kayak yang kemarin ya, cuma di sini aneh langsung saja ke contoh ya. Langsung saja aneh lari ke contoh. Contoh soal. Nih, untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut? Ustadz itu jarak kah Ustadz? Susah jarak Ustadz. Untuk menempuh jarak yang sama
Jika Ustadz, aku izin ke toilet ya Ustadz, mau buang air besar. gimana? Aku pengen buang air besar ya Ustadz. Yang lama-lama. Kecepatan rata-ratanya 80 km per jam. Nah, ini soal yang pertama ya. Itu jarak Ustadz, bukan jarak Ustadz. Apa? Jarak bukan jaraknya. Udah jarak itu. Udah. Nanti anak coret deh. Ini soal pertama ya. Udah jadi kan? Nah, untuk menempuh jarak dua kota dengan menarik mobil dibutuhkan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Nah, di sini kita tulis dulu waktu ya. Nah, waktu, terus kecepatan. Nah, di waktu itu ada 5 jam, kecepatannya 72 km per jam. Ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah jika kecepatannya itu 80. Nah, di sini itu berapa? Waktunya itu berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, berarti cara mengerjakannya adalah langsung. Berarti yang harus dikali dulu ya, Nah, ini kali dulu. Ini jadi cari konstanta perbandingannya. 5 berapa ini? 560. 360 kilometer ya. Nah, ini kan jaraknya sama ya. Berarti 4,5 dong Ustadz. Kalau T dikalikan dengan 80 itu jaraknya juga harusnya 360. Berarti 4,5 kayak tadi Ustadz, 4,5. Nah, berarti T itu 360 dibagi 8. bagi 8. 10. Berapa? Ini satunya jam ya, berapa? 4,5. 4,5. Ustadz. 4,5. Oke. Udah gitu doang. Ustadz. Oh, nyatat dulu Ustadz. Ya. Ini aneh ngambilnya di buku kalian ya. Kalau di buku kalian ada lagi tuh cara kedua. Ya. Cuma Jarak yang sama. Lebih ke pakai rumus ya. Jika kecepatan. Tapi kalau antum bisa pakai kayak yang di buku silakan. Nggak masalah. nanti aneh kasih waktu untuk screenshot. Nah, ini ke contoh soal yang kedua. Nah, seorang peternak ayam mempunyai Ini hari sekarang ya. Iya, jadi aneh bilang dari awal di perbandingan itu materinya. Soal-soal ceritanya itu benar-benar beragam ya, nggak cuma satu macam doang. Yang benar-benar beragam. Akan 12 hari. Habis. Berapa hari? Banyak ayam bertambah 5 ekor. Nah, ini soal nomor 2. Jika banyak ayam bertambah 5 ekor. Contoh nomor 2. Nah, di sini ada ayam dan hari ya. Berarti di sini ada ayam ya, banyak ayam dan banyak hari. Kan ekor aja Ustadz. Ya? Ekor aja. Ya, banyak ayam dan banyak hari. Nah, banyak ayamnya adalah 15 ekor, banyak harinya adalah
Jadi kalau ayamnya 15, pakannya itu akan habis dalam 12 hari. Nah, terus pertanyaannya, jika ayamnya ditambah 5, berarti ini ditambah 5. 20. Nah, yang ini berapa? Bisa habis berapa hari? Nah, kita cari kekuatan dari pakan ayamnya itu, ya, yaitu 15 dikalikan 2, Bentar, saya pikir dulu. ya. 180. Berapa? 180 ya. Benar nggak sih? ini ayam ya, ayam dan hari. Ya pokoknya 180 lah, ya. Bahasanya kadang-kadang nanti beda, yang jelasin beda lagi ya. Tapi maksudnya ini adalah konstanta perbandingannya itu 180. Jadi kekuatan, kalau aneh bilang di sini adalah kekuatan pakannya itu 180. Ya. Entah itu kilo atau ton ya, tergantung ini. Ya. Pokoknya 180 ya. Kapasitasnya itu 180. Nah, sedangkan kalau di ayamnya ditambah 5, nah pastinya akan berubah hari habisnya. 9 hari. Ini 20 dikalikan N itu sama dengan 180. Langsung dibagi. 180 bagi 20, hasilnya 9. 9 apa nih? Hari. Hari. Ceritanya hari, bukan Ya, ayamnya. Hari ya. 9 hari. Itu. Oke, yang ini bisa? Ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, aneh cariin satu soal. Lagi. Aneh coba lihat si soal-soal cerita di sini nih. Mana sih? Nah ini nomor 3. Dan aneh nemu soal yang menarik. Soalnya menarik ya, menarik perhatian. Orang pemborong memperkirakan dapat. Aku tidak suka. Tidak suka apa nih? Yang borong-borong saya nggak suka. Nah ini kan soal. Kenapa? Kadang-kadang ribet rumusnya kok. Borong apa? Ya siapa tahu nanti jadi pemborong kan? Borong apa? Nah, kalau di UN itu soalnya berkaitan dengan pekerja-pekerja yang sering muncul ya. Setelah proyek pembangunan tersebut dikerjakan, sebuah jembatan selama 20 hari. Pekerjaan terhenti selama 12 hari. Ya. Karena kebanyakan Ustaz. Ya kelihatan di sini. Nih. Ya. Agar apa soalnya makin nggak bagus nih. Ini jarang sih yang soal seperti ini, tapi ini termasuk yang paling wow. Saya nggak suka pemborong nih rumusnya. Agar pekerjaan jembatannya itu selesai tepat waktu,
waktu sesuai yang di awal ya. Iya. Pekerja yang harus tambah berapa? Kerja Pusing saya mikirin Ustaz. ya. Pelan-pelan. Oke, nomor 3. Oke, semuanya masih pada ada? Masih tuh Ustaz. Iya, masih hidup. Masih hidup Ustaz. Alhamdulillah. Iya ya. Oke. Lah, mana ini? Nah, seorang pemborong. Nah, di sini untuk menyelesaikan 80 hari itu dibutuhkan 36 Aja. 60 Orang hari dibutuhkan 36 pekerja. Aja. Ya. Setelah 20 hari pekerjaan Ya. ini berhenti selama 12 hari. Ya. Karena terkendala teknis. Nah, agar pengerjaannya tepat, Sehari aja kan Kamar ya. mandi Ustaz. tambahan pekerja. Andri. Ustaz izin Oh, kamar mandi. Apa? Izin kamar mandi. Andri. Bentar, itu mana sih? Oke. Nah, ini agak-agak wow ya. Ini tingkat lanjut dari yang tadi ya. Oke. Nah, berarti Ada di buku Ustaz. tadinya kan 80 hari ya. Nah, tapi setelah 20 hari itu terhenti selama 12 hari karena terkendala teknis ya. Nah, berarti di sini 80 hari ini kita potong Jadi 20 hari keluarin 20. ya. Jadi Potong ya. iya dikurangin tuh. Kita kurangi 20 hari. Terus setelah ini yang udah dikerjakan 20 hari. Terus terhenti selama 12 hari, berarti kurangi lagi. Ya. Makin lama dah Ustaz. Nah, berapa nih? Itu hasilnya adalah 36. 38 ya, 38. 30? 28 ya, 28 48 apa? Oh iya, kan 60 ya. 48 hari. Terus Ustaz? Nah, sekarang Kali ini ribet berarti Ustaz. kali ini ribet. Ini adalah 4 hari, 48 hari sisanya ya. Sisa hari ya, sisa hari yang harus dikerjakan selesai dalam segini hari ya. Oke. Kita agak flashback dikit ya. Kalau ganti bosnya marah. Ya, kita buat kayak tadi. Banyak hari sama banyak pekerja. Ini harus dikurangin dulu ya hari-hari. Banyak harinya adalah 48. Banyak pekerjaannya adalah tadi 36. 80 hari, Ustaz. 80. Lihat. Nah, kenapa yang ditulis itu 60 hari dan kenapa itu aja pekerjaan. Paling pertanyaan. 80 kurang 20. Iya, 80 kurang 20. Nah, ini di sini seperti ini yang kadang terjebaknya di situ. Ini banyak pekerja tadi ya. Saya baik mau bingung Ustaz. Tolong.
Oke, jadi Mana Faisal jelasin? nah 48-nya taruh mana? Ini. 4 hari Ustaz. 48 hari. Nah, yang di sini ada pakai N deh ya. Berapa ini orangnya yang dibutuhin? Apa? Banyak pekerjanya berapa? Ini masih di sini masih banyak pekerja, bukan tambahan pekerja. Ya, ini masih banyak pekerjanya yang dibutuhkan. Nanti tinggal dikurangi aja dari pekerja yang aslinya. Kenapa nggak pakai 80 Ustaz, pakai 60? Nah, ini kenapa 60? Karena sudah dipakai 20 hari, sudah dikerjakan. Kalau yang ini terhenti, nggak dikerjain apa-apa yang 12 harinya. Mudah nggak? Oh. Jadi aslinya jatahnya kan 80 hari oleh 36 orang pekerja. Nah, dia udah kerja selama 20 hari. Oke, selama 20 hari. Berarti sisa yang harus sisa harinya kan 60 dengan 36 pekerja. Itu Ustaz, kalau suara nggak jelas. apa? Suaranya nggak jelas. Suara kurang jelas. Suaranya. Nih. Jelas kok, jelas. Nih kan 80 Kayak hari. itu kayak Ya, nge-lag gitu. kayak ngelek-ngelek. Nih, 80 hari itu untuk 36 orang pekerja. Tapi mereka sudah mengerjakannya selama 20 hari. Nah, sisa 60 hari dan 36 pekerja itu kan sesuatu yang normal karena memang udah dikerjain. Berarti kalau 60 hari itu 36 orang bekerja terus tetap normal seperti biasa, itu pekerjaannya akan selesai tepat waktu. Cuma di sini masalahnya setelah 20 hari ada libur, ada berhenti selama 12 hari. Nah, libur 12 hari. iya, terhenti kan itu, terhenti 12 hari. Nah, berarti sisa hari yang ada adalah 48 hari. Nah, untuk biar tetap selesai dalam waktu 48 hari itu jadi harus berapa orang? Nah, sama. Ya. Cuma kadang-kadang kalau seperti ini 10. yang kadang terkecoh di sini nih. Ya, di sini. Ya. Ini nulisnya masih kadang-kadang 80 ya, harusnya 60. Sebenarnya soal ini kalau dibikin simple cuma ini aja. Kalau 60 orang 60 orang dalam waktu 60 hari itu pekerjaan dia selesai dengan 36 orang. Tapi Dikalikan Ustaz. iya, tapi ternyata 12 harinya itu nggak bisa dikerjain karena sesuatu. Berarti otomatis aslinya 48. Itu, cuma ini pertanyaannya dibikin agak panjang. Oke, sekarang kita buat konstanta perbandingannya. Kita kalikan. Nah, dalam hal ini berarti adalah apa? Beban pekerjaannya ya. Bisa Anda tulis ini adalah beban pekerjaan. Beban kerja lah ibaratnya. Beban kerjanya. Beban kerjanya kaliin aja nih. 36 kali 6 berapa? 180. 1260. 1260. 1260. 200? Berapa nih? 1260. Gini. 2160. 2160. Bener yang mana nih? 2100? Yang 2000. 2160. Ini ya benar ya? 60. Nah, sekarang berarti 48 dikalikan N itu. Nah, berarti N 2160 dibagi 48. Berapa? Salah. Berapa? Coba dihitung. 45. 5. Oh ya, 45 benar.
45. Nah, ini N-nya adalah 45 orang atau pekerja. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Berapa tambahan Berapa pekerjanya? tambahan? Berapa? 9. 9. Iya. Pekerjanya adalah 45 dikurangi 30. Nah, berapa? 9 orang pekerja. Berarti pada dasarnya kalau sudah bisa membuat ke yang seperti ini, ya ujungnya gampang. Ya, tapi yang jadi masalah, bisa nggak buat yang seperti ininya, memisalkan seperti ini. Ya, ya kalau sampai keliru, ya ke belakangnya keliru. Ya, oke. Kalau soal seperti ini, kalau di UN PG-nya biasanya ada jawaban 45-nya, ada jawaban 9-nya, ada semua. Ya. Bahkan ada jawaban ininya juga nih. Ya. Nongol juga. Oke. Yang nomor 3 ini kira-kira bisa? Halo. Yang nomor 3 kira-kira gimana? Insya Allah. Ya. Nanti kalau antum lihat di buku tuh semakin banyak ya. Macam-macamnya, emang paling banyak soal di perbandingan. Ya, di awal yang bilang perbandingan ini soalnya paling beragam. Ya, sangat beragam. Apalagi ini biasanya paling di contoh-contoh dunia nyata itu banyak gitu. Ya. Permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat untuk masalah